Halo, selamat pagi, siang, ataupun sore. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait user journey atau bisa disebut dengan perjalanan pengguna. Apa sih user journey ini? User journey adalah rangkaian peristiwa atau skenario yang mungkin dialami atau akan ditemui oleh user saat menggunakan suatu produk atau layanan. Contohnya, mungkin seringkali kita gunain pada kehidupan sehari-hari, yaitu pemesanan makanan pada suatu aplikasi. Jadi perjalanan pengguna ini dimulai dari kita membuka aplikasi tersebut, terus kita memilih menu makanan yang ada di aplikasi. Setelah itu kita memesan menu yang tadi sudah kita pilih dan kita pilih jenis pembayaran, dan setelah kita melakukan pembayaran kita menunggu pesanan tersebut sampai di rumah kita dan kita memberikan feedback terhadap driver maupun restoran tersebut. Nah, itulah yang disebut juga dengan user journey. Kenapa sih harus user journey? Untuk membayangkan hal yang akan dialami oleh user saat menggunakan produk dan sesuai dengan manfaatnya. Tujuannya yaitu agar developer lebih memahami sudut pandang lain, sudut pandang pengguna lebih tepatnya, karena mungkin dari developer itu tapi dari pengguna setelah digunain, beberapa pengguna itu menginginkan A plus, atau ada yang dari developer itu sudah lebih dari cukup, jadi A saja udah sesuai. Nah, jadi tetap harus dilakukan user journey dengan harapan mampu untuk merancang produk yang bisa membantu user dan orang yang akan memakai produk sesuai dengan manfaatnya. Jadi nggak keluar dari aplikasinya. Misalnya aplikasi makanan tadi, kalau tanpa user journey mungkin bisa aja aplikasinya berlebihan, terdapat iklan di luar makanan, contoh iklan barang-barang perabot dan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah syarat dari user journey. Kira-kira apa aja sih syarat dari user journey? Jadi syarat user journey itu ada 5. Yang pertama adalah skala waktu, kedua skenario, ketiga titik kontak, keempat channel, dan yang kelima pikiran dan perasaan. Maksudnya itu yang pertama adalah skala waktu. Skala waktu merupakan periode perjalanan user untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah penarikan uang di ATM membutuhkan waktu 2 menit. Kemudian contoh yang kedua dari skenario. Skenario merupakan urutan kejadian yang dialami user. Misalnya dalam melakukan transaksi di aplikasi mobile banking harus melakukan login, memilih jenis transaksi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, titik kontak. Titik kontak merupakan hal yang dilakukan pengguna saat berinteraksi beserta cara menggunakannya. Contohnya, saat menarik uang di ATM, pengguna akan menekan tombol untuk memilih menu serta nominal uang yang akan diambil. Kemudian syarat yang keempat adalah channel. Channel merupakan tempat ataupun platform yang digunakan untuk menjalankan skenario. Contohnya, aplikasi mobile banking untuk melakukan transaksi. Kemudian syarat yang kelima adalah pikiran dan perasaan. Merupakan hal yang dipikirkan ataupun dirasakan pengguna saat menjalankan skenario. Kemudian adalah manfaat dari user journey. Manfaat dari user journey yang pertama adalah media komunikasi. Contoh di sini adalah user journey dapat digunakan sebagai media untuk komunikasi antara UX designer dengan perusahaan tentang produk yang sedang didesain. Kemudian yang kedua adalah memahami behavior user, yaitu membantu bagaimana cara mereka berinteraksi dengan sistem serta apa yang diharapkan oleh user. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pemahaman mengenai kebutuhan fungsional. Maksudnya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai kebutuhan fungsional untuk menjalankan tugas dengan cara identifikasi key task dari apa yang diharapkan untuk dilakukan. Kemudian
Yang keempat adalah memberikan pemahaman mengenai pemilihan jenis taksonomi dan interface yang sesuai. Selanjutnya adalah memahami aspek user journey. Jadi user journey memiliki 6 aspek, yaitu stage of journey, activities, internal process, feeling, experience, improvement, and key learning. Yang pertama adalah stage of journey. Pada tahap ini biasanya berisi motivasi user untuk menggunakan aplikasi. Selain itu juga berisi kegiatan interaksi user dengan fitur pada aplikasi. Yang kedua adalah activities. Pada tahap ini berisi penjelasan mengenai aktivitas apa saja yang dapat dilakukan user saat menggunakan produk dengan fitur yang tersedia. Kemudian aspek yang ketiga adalah internal process. Pada aspek ini merupakan proses lebih lanjut tentang aktivitas user yang telah diidentifikasi sebelumnya. Kemudian aspek yang keempat adalah feelings. Feelings merupakan perasaan yang muncul saat menggunakan aplikasi, seperti very happy yang menandakan user sangat puas, overall satisfied yang menandakan user cukup puas dengan fitur yang ditawarkan, kemudian unhappy yang menandakan produk kurang sesuai dengan harapan user. Kemudian aspek yang kelima adalah experiences, merupakan pengalaman yang terdiri dari gabungan antara activities dengan feeling, di mana pengalaman tersebut menjadi alasan mengapa user merasa happy, satisfied, atau unhappy saat menggunakan produk. Kemudian aspek yang terakhir adalah improvement and key learning, merupakan hal yang perlu ditingkatkan ataupun ditambahkan pada produk berdasarkan pengalaman yang dirasakan oleh user saat menggunakan produk tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu ada mengapa customer journey itu penting bagi sebuah bisnis seperti itu. Di sini ada 3 alasan yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah untuk memahami kebiasaan pembeli dalam membeli produk. Di sini suatu bisnis dapat memaksimalkan fitur-fitur yang ada maupun fitur-fitur yang tidak berkaitan sekalipun dengan produk maupun layanan yang mereka jual. Di sini untuk memahami kebiasaan pembeli itu seperti apa sih gitu. Di sini ada tipe-tipe pembeli yang melihat deskripsinya terlebih dahulu, melihat foto produknya terlebih dahulu, ataupun melihat ulasan-ulasan pembeli terlebih dahulu. Nah, di sini untuk memahami kebiasaan pembeli tersebut, maka kita harus maksimalkan fitur-fitur yang ada seperti kita harus membuat foto produknya terlihat menarik atau membuat deskripsinya terlihat menarik dan detail sehingga pembeli itu yakin akan melakukan transaksi pada produk atau layanan yang bisnis itu jual seperti itu. Untuk alasan yang kedua itu memperdalam pengetahuan penjual terhadap pembeli. Di sini membuat bisnis itu mengetahui apa yang dicari oleh customer sebelum memutuskan untuk membeli produk kita atau layanan kita. Di sini penjual harus memperdalam pengetahuannya terhadap pembeli, seperti produk seperti apakah yang harus penjual tawarkan kepada pembeli, seperti apa sih keunggulan dari produk yang kita jual, seperti itu. Untuk yang ketiga, alasannya untuk meningkatkan penjualan serta membentuk loyalitas pembeli. Nah, salah satu hal yang dapat membuat seorang pembeli itu loyal terhadap toko kita atau toko penjual tersebut adalah customer experience ya. Customer experience-nya mereka terasa puas, lalu sesuai dengan ekspektasi, maka mereka akan menjadi pembeli yang loyal terhadap toko tersebut. Hal ini juga dapat dilihat bagaimana penjual tersebut membuat produk atau layanan yang mudah digunakan ataupun sesuai dengan kebutuhan pembeli seperti itu. Lalu selanjutnya adalah
Bagaimana cara memetakan user journey? Yang pertama itu adalah buat tujuan dari setiap customer journey itu. Customer journey itu tujuannya buat apa gitu loh. Nah, di sini tujuan ini dapat berupa apa yang diinginkan oleh pembeli, hingga apakah proses ini sesuai dengan customer experience yang diharapkan. Lalu untuk yang kedua adalah fokuskan pemetaan customer journey pada persona. Di sini setelah penjual mengetahui tentang berbagai persona pembeli, maka kita harus mencoba fokus pada satu persona. Jadi dari beberapa persona itu kita harus mencobakan fokus pada salah satu saja persona. Nah, dari persona ini akan diketahui apa yang biasanya ia pilih dan apa yang hal yang mungkin dia nggak sukai, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, itu ada tentukan touch point. Nah, touch point itu adalah apa sih? Semua tempat di saluran atau saluran penjualan yang dipilih oleh si penjual ini untuk digunakan sebagai interaksi dengan pembeli, seperti itu. Seperti melalui live, seperti itu. Untuk hal yang keempat itu ada identifikasi elemen yang ingin diperlihatkan. Apa sih elemen yang ingin diperlihatkan gitu loh. Yang pertama ada current state, day in the life, future state, dan service blueprint. Lalu untuk selanjutnya pastikan untuk sempurna. Nah, di sini kita mengingat customer journey itu penting, maka setiap kesalahan itu tidak dapat ditolerir, seperti itu. Nah, untuk itu, maka sebelum mengembangkan ke tahap selanjutnya, maka kita pastikan terlebih dahulu agar apa yang sudah dibuat itu tidak memiliki persoalan, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, tentukan sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan. Dengan melihat sumber daya yang ada, maka penjual itu dapat membuat langkah-langkah yang penting untuk kedepannya. Mereka bisa memiliki bayangan mengenai apakah permasalahan yang terjadi itu dapat diantisipasi ataupun malah dibiarkan begitu saja. Seperti sumber daya yang dimiliki, apakah misal penjualan suatu tas atau baju, maka kita harus uh, melihat langkah-langkah yang penting ke depannya dengan sumber daya yang sudah ada gitu loh. Lalu untuk selanjutnya adalah gimana sih contoh user journey itu sendiri? Di sini kita mengambil contoh membeli barang secara online dari Mas Aditya itu. Di situ kita bisa lihat ada activities, feeling. Di situ ada 5 tahapan. Dari yang pertama itu considernya itu sekitar 1 menit. Mas Aditya ini aktivitasnya memilih aplikasi e-commerce, lalu menentukan barang yang ingin dibelinya apa. Nah, feelingnya mudah memilih aplikasi yang sesuai. Jadi, Mas Aditya ini memilih aplikasi yang sesuai dengan keinginan dia, e-commerce yang seperti apa, seperti itu. Lalu, tentuin dulu barang apa yang ingin dibelinya, gitu. Lalu untuk selanjutnya ada Explore-nya. Explore-nya ini memakan waktu sekitar ya 3 menitan. Di sini Mas Aditya mencari barang yang ia inginkan, lalu dia cek dulu variannya, juga harganya. Lalu setelah itu dia menyimpannya di barang di wishlist. Nah, feelingnya dia merasa sedikit bingung nih, karena harganya yang ditampilkan kan secara acak tuh, gitu. Lalu compare-nya memakan waktu 5 menit nih. Nah, jadi Mas Aditya ini mau compare dari harga-harga dan barang yang tadi sudah dilihat-lihat. Dia juga membaca review, terus mencari barang dengan rating yang terbaik, melihat ulasan, lalu menanyakan spesifikasi dan ketersediaan barang ke penjual setelah
Mas Aditya ini meng-compare seperti itu. Nah, feelingnya Mas Aditya merasa tenang karena banyak yang mereview barang tersebut. Jadi kita merasa aman seperti itu. Lalu selanjutnya tahapan transaction. Nah, transaction ini memakan waktu 10 menit. Nah, di sini Mas Aditya melakukan aktivitas memasukkan barang itu ke keranjang, lalu memilih jenis pengirimannya apa, lalu alamat pengirimannya juga seperti apa, di mana melakukan proses pembayarannya melalui bank apa atau metode pembayaran yang lainnya. Di sini feelingnya sangat aman dong, sangat aman dan nyaman karena banyak pilihan metode pembayaran yang sangat mudah di aplikasi e-commerce tersebut. Melakukan tahap yang kelima yaitu tahapan delivery atau 15 menit sekitaran kita untuk mereview barang yang dipesan maupun untuk jenis pengiriman. Nah, di sini juga dapat dilakukan memantau proses pengiriman menggunakan resi. Nah, lalu untuk feelingnya itu Mas Aditya merasakan lumayan puas belanja melalui aplikasi ini. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang, sore, maupun malam. Terima kasih.